Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Semoga kita dimudahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Semoga kita juga dimudahkan untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan juga dimudahkan untuk tidak pernah berpikir memakainya dalam hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang telah menyampaikan risalah dengan tuntas sehingga tidak ada kebaikan kecuali sudah beliau sampaikan dengan sejelas-jelasnya, dan juga tidak ada keburukan kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan dan memperingatkan umat dari keburukan-keburukan tersebut, sehingga ketika beliau wafat umat dalam keadaan berada di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk. Maka kewajiban kita semua untuk mempelajari petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan mempelajari sebagian atau salah satu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada para sahabat, yaitu tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim, tentang kedudukan Al-Quran yang sangat tinggi sekali, yang nanti akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa bagi orang-orang yang mencintai, mengamalkan dan juga mengagungkannya. Silakan dilihat kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah taala dalam hadis nomor 996 ya. Qala al-muallif rahimahullah wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin, rawahu Muslimun. Dari sahabat yang mulia Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah taala akan mengangkat derajat sejumlah kaum melalui kitab ini Al-Qur'an, dan juga akan merendahkan kaum-kaum yang lain dengan Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ada sebuah berita penting dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan Al-Qur'anul Karim melalui hadis ini. Juga tentang manfaat besar kitab Al-Qur'anul Karim bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang wajib mereka lakukan terhadap Al-Qur'an, dan sebaliknya akan menyebabkan orang-orang yang lain menjadi terhina gara-gara mereka mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Mari kita ingatkan kembali sejumlah nama untuk Al-Qur'anul Karim atau sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an untuk kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah hudan, hidayah. Al-Quran adalah nur, cahaya. Al-Quran adalah syifa, penyembuh. Al-Quran adalah mau'izah, nasihat. Al-Quran adalah rahmat,
kasih sayang. Kemudian ini diantara nama-namanya. Sementara sifat-sifat Al-Quranul Karim misalnya disebutkan Quran itu hak, benar ya, betul-betul hak. Disebutkan sebagian ulama, hak itu adalah puncak kebenaran. Kalau kita bicara sesuai dengan fakta, atau kita mendengar orang lain berbicara tentang fakta, maka disebut itu adalah kebenaran, sidqun, kejujuran. Nah, Al-Quranul Karim disebut dengan hakun, maksudnya adalah tingkat kebenaran yang paling puncak. Kemudian sifat yang lain, Al-Quran itu mubarak, penuh berkah, ilmunya berkah, perintah yang disebut ini berkah ya. Kemudian amalan-amalan yang diajarkan juga berkah, semuanya berkah. Termasuk membacanya pun akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di setiap hari atau di banyak waktunya. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Hakim, yang bijaksana atau penuh dengan hikmah. Al-Quran juga disebut dengan Karim. Dulu kalau zaman dahulu ya, kalau kita ingat ya, biasanya yang tertulis dalam Quran itu apa namanya? Al-Quran Al-Karim. Sekarang macam-macam. Al-Quranul Karim, yang mulia, atau Al-Aziz, maknanya mirip dengan kemuliaan. Termasuk juga disebutkan Quran itu sebagai ahsanul hadis, sebaik-baik ucapan. Kisah-kisahnya disebut dengan ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Nah, mari kita sekarang Bapak Ibu rahimakumullah dan hadirin, semoga Allah memberkahi kita semua. Ketika Al-Quran disebut dengan nama-nama tadi ya, atau disebutkan dengan sifat-sifat yang tadi sudah disampaikan, maka orang yang mengamalkan kandungannya, memahami isinya, itu akan mendapatkan kemuliaan yang tinggi, akan mendapatkan keberkahan yang banyak, akan mendapatkan kebaikan yang sangat melimpah ya. Dia pun akan mendapatkan petunjuk yang lurus dalam kehidupannya, dalam semua urusan. Nah, sementara hadis yang disampaikan dalam Riyadhus Shalihin ini menyebutkan sungguh Allah Ta'ala akan mengangkat dengan Al-Quran ini derajat sejumlah kaum, yaitu orang-orang yang pertama-tama beriman kepada Al-Quranul Karim sebagai kitabullah, sebagai wahyu dari Allah Azza wa Jal yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang mempelajarinya, orang yang membacanya, kemudian orang yang mengamalkannya. Nah, inilah yang nanti menjadi orang-orang yang Allah angkat derajatnya dengan sebab Al-Quranul Karim. Al-Quran kitab yang terbaik, maka orang yang mengamalkannya akan menjadi insan yang terbaik. Al-Quran kitab yang barakah, maka orang yang mengamalkannya akan kehidupannya penuh barakah. Al-Quran mengajak kepada hidayah, jalan yang lurus, maka orang yang mengamalkannya pun akan dapat petunjuk yang lurus. Jadi kuncinya di sini berhubungan dengan masalah mengamalkan Al-Quranul Karim, mengamalkan kandungannya. Setelah orang mengimani Al-Quran, maka menjadi kewajiban dia adalah mempelajari Al-Quran, membenarkan petunjuk-petunjuknya, membenarkan berita-beritanya, mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian mengambil petunjuk dari Al-Quran serta berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim. Garis besarnya ini. Nah, sebaliknya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, ada peringatan. Ternyata Allah Azza wa Jal juga akan menghinakan orang karena Al-Quran ini atau melalui Al-Quran ini. Siapa mereka? Orang-orang yang
memiliki sifat yang berlawanan dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Yang utama dan pertama tentunya orang yang ingkar kepada Al-Quranul Karim, tidak mengimaninya, tidak mempercayainya. Walaupun mungkin dalam kehidupan dunia kelihatannya itu mulia, tapi hakikatnya dia itu sedang rendah, sedang hina. Karena dia tidak mengikuti, tidak mengimani kitab yang terbaik, petunjuknya terbaik, kebaikannya luar biasa, maka pantas disebut orang yang hina, jauh dari kebaikan. Dan nanti di akhirat akan menjadi orang yang betul-betul terhina dan merugi. Atau orang itu mungkin orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim tapi tidak atau belum mengamalkannya. Jadi orang muslim ya kita ini, kalau kita ini belum mengamalkannya, ya kita belum mendapatkan kemuliaan dari Al-Quranul Karim, belum mendapatkan kebaikan dari Al-Quranul Karim, belum mendapatkan petunjuknya yang lurus, karena kita belum mengamalkan petunjuk Al-Quran, belum menjalankan perintahnya, belum menghindari larangannya, juga belum berakhlak dengan akhlak yang diajarkan Al-Quranul Karim. Nah, sebagian orang, Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala, yang beragama Islam ya, kadang-kadang ada orang di antara mereka atau di antara kaum muslimin yang bersikap seperti kelakuan orang kafir ya, melontarkan keraguan-raguan di tengah kaum muslimin tentang Al-Quranul Karim, atau menyampaikan Quran itu ya seperti kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang ada di agama yang lain. Tidak perlu, misalnya mengatakan tidak perlu ditakdis atau sucikan, tidak perlu diagungkan ya. Ya seperti kitab-kitab yang lain kata mereka. Bahkan ada lontaran kayak perlu deh Al-Quran itu diringkas ya. Ucapan-ucapan yang tentunya tidak pantas keluar dari mulut seorang muslim. Apalagi mengatakan Al-Quran itu petunjuknya petunjuk yang sudah kadaluarsa, atau mengatakan misalnya ini hanya untuk orang Arab saja, tidak sejalan, tidak relevan dengan dunia modern ya. Ini juga ucapan-ucapan yang sangat berbahaya sekali, tidak pantas keluar dari mulut seorang muslim. Karena Al-Quran adalah hak ya, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya di masa akhir zaman ini, sehingga akan terus relevan dimanapun manusia itu berada, di padang pasir ataupun di padang rumput, di tempat yang kering ataupun di tempat yang banyak air ya. Kalau zaman sekarang misalnya orang menganggap padang pasir itu kekurangan air, kita sekarang ternyata kekurangan air Pak di Demak ini ya kan. Ada apa namanya, orang tidak bisa menikmati air dalam 24 jam gantian. Nah, dalam agama kita ada yang namanya syariat meminta hujan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti ini ya bisa berlaku di mana saja, di daerah tropis ataupun daerah subtropis atau di mana saja. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Ada sebuah kisah yang menarik dan mari kita perhatikan dengan baik ya. Kisah yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Dialog antara khalifah dengan gubernur Makkah. Nah, gubernur Makkah waktu itu bernama Nafi' ibn Abdul Haris. Sang gubernur dipanggil oleh Amirul Mukminin untuk menemuinya ya, di daerah Usfan, kurang lebih 80 kilo dari kota Makkah.
Jadi ini suatu pertemuan antara penguasa tertinggi, pemimpin kaum muslimin dengan para pejabatnya gitu ya. Untuk ditanya-tanya, untuk dimonitor. Datanglah Nafi' bin Abdul Harits menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang ke sana kemudian ditanya, "Kamu menjumpai aku begini, terus siapa orang yang kamu percayai untuk menggantikanmu mengurus penduduk kota Mekkah? Man istakhlafta ala ahli al-wadi." Siapakah orang yang kau jadikan sebagai pengganti dirimu untuk mengurusi orang-orang penduduk Mekkah ya? Maka dijawab oleh Nafi' bin Abdul Harits Ibnu Abza, yaitu Ibnu Abza, orang yang saya percaya untuk menggantikan posisi saya sementara ya adalah Ibnu Abza. Jadi saya ke sini karena sudah mempercayakan sosok yang bernama Ibnu Abza, yang nama aslinya adalah Abdurrahman Ibnu Abza Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu. Jadi tiga orang ini semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nafi' bin Abdul Harits dan juga Ibnu Abza. Lalu Amirul Mukminin bertanya kembali, Ibnu Abza itu siapa? Kok bisa kamu percaya sebagai penggantimu di kota Mekkah? PLT atau apa gitu ya. Nah, jawaban Nafi' bin Abdul Harits membuat Amirul Mukminin menjadi bertanya-tanya lagi, bahwa Ibnu Abza itu maulan min mawalina, dia seorang mantan budak kami yang sudah dimerdekakan. Ini kan suatu jawaban yang mengagetkan ya. Mengangkat atau menunjuk seorang pengganti yang nasabnya itu rendah, katakanlah begitu dari sisi nasab, untuk menangani dan mengurusi masyarakat yang mulia. Karena mereka penduduk kota suci Mekkah, sebagian ya mungkin dari ada suku Quraisy dan lain sebagainya ya. Tapi jawaban ini kemudian disampaikan, atau alasan ini kemudian Nafi' Gubernur menyampaikan alasan lebih lanjut. Memang dia itu seorang mantan budak, tapi wa ya'murul mu'minin innahu qari'un li kitabillah 'alimun bil faraid. Dia itu orang yang hafal Al-Qur'an dan mengetahui kandungannya. Dia juga termasuk orang yang faham ilmu faraid, ilmu warisan. Artinya orang ini, sahabat yang mulia ini, Ibnu Abza radhiyallahu ta'ala anhu, dari sisi nasab memang seperti itu. Tapi orang ini orang yang dihormati karena ilmunya. Orang yang terhormat karena ilmunya, karena menghafal Al-Quran, faham Al-Quran, dan juga menguasai ilmu faraid ya. Maka pantaslah kalau dipercaya sebagai pemimpin ya. Namanya pemimpin kan harus punya ilmu, harus dihormati rakyatnya, harus punya siasah atau cara memimpin masyarakatnya. Dan inilah modal yang dimiliki oleh Ibnu Abza radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman Ibnu Abza Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, setelah mendengar ini, jadi Amirul Mukminin mengetahui ternyata yang dipercaya sebagai pengganti Nafi' adalah sosok yang dahulu mantan budak dan ternyata memiliki ilmu yang tinggi tentang Al-Quran. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian membawakan hadis yang menjadi bahasan kita pada malam hari ini, bahwa Nabi SAW, Nabi kita SAW pernah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Amma nabiyukum, sungguh nabi kalian itu pernah mengatakan, sungguh Allah Azza wa Jalla akan mengangkat sejumlah kaum dengan Al-Qur'an ini, dan juga akan menghinakan dengan Quran ini orang-orang yang lain. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jadi dalam hadis yang mulia ini ada petunjuk tentang
sebab seseorang menggapai derajat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan mengamalkan kandungan Al-Qur'anul Karim. Dan juga sebab kehinaan seorang hamba ketika dia berpaling dari Al-Qur'an, mengingkari, menolak Al-Qur'an, atau juga tidak mengamalkan kandungan Al-Qur'an Karim. Jadi memang Al-Qur'an adalah sumber kemuliaan bagi kaum muslimin, sumber kebaikan bagi kaum muslimin, dan juga sumber izzah, sumber kemuliaan dan kekuatan bagi kaum muslimin. Ketika kaum muslimin itu mengamalkan Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an, maka kemuliaan akan mereka dapatkan. Sebaliknya ketika diabaikan, maka mereka pun kondisi akan terabaikan, ya. Tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, jauh dari pertolongan Allah, ya. Jauh dari kemenangan, bahkan bisa mengalami penindasan demi penindasan. Jadi sebab utamanya adalah jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, atau jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayyuhal hadir rahimakumullah taala, mari kita semua berusaha keras, ya, untuk meluruskan niat, ya, dalam rangka memahami Al-Qur'anul Karim, memotivasi diri masing-masing untuk bersemangat memahami Al-Qur'anul Karim, ya, ayat per ayat, surat per surat, ya, supaya nanti kita betul-betul mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Quran diturunkan sebagai hidayah. Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bahkan disebutkan sebagian penulis, ya, sifat Al-Quran atau kedudukan Al-Quran sebagai hudan ini disebutkan dalam banyak ayat, ya. Dalam banyak ayat, hudal muttaqin dan lain sebagainya. Berarti memang fungsi yang paling mendasar dari Al-Qur'anul Karim adalah sebagai hidayah buat kita semua, sebagai petunjuk buat kita semua. Dan ini nanti maknanya mencakup semua hal, ya. Petunjuk berarti petunjuk dalam akidah, petunjuk dalam berbakti kepada orang tua, petunjuk sebagai pemimpin, bagaimana menjadi pemimpin terbaik, bagaimana menjadi rakyat baik, bagaimana menjadi anak yang baik, menjadi tetangga yang baik, menjadi suami baik, menjadi istri baik, dan begitu seterusnya. Karena petunjuk Quran petunjuk terbaik, maka akan menjadikan seorang muslim dan muslimah menjadi manusia-manusia baik ketika mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'anul Karim. Dan ketika masyarakat semuanya mengamalkan petunjuk Al-Qur'an, maka menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang terbaik yang dilahirkan di muka bumi ini. Saya kira demikian Bapak Ibu rahmatullah yang kita bahas pada kesempatan ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.